Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan ada bapak-bapaknya juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman di Bani Umar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Jadi karena saya bukan ustadz, jadi ini lebih kepada sharing tentang sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi bisa jadi inilah yang menghambat kita masuk surga. Itu Bapak Ibu ya, yaitu persoalan dua hal. Satu, persoalan pernikahan dan persoalan pengasuhan. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin amalan kita banyak gitu ya, sedekah kita banyak, infak kita banyak, puasa kita rajin, sholat rajin, tapi bisa jadi yang menghambat kita untuk masuk surga itu adalah ketika di yaumul hisab kita susah menjawab pertanyaan Allah, terutama dua hal. Satu, persoalan rumah tangga, yang kedua persoalan dengan anak. Gitu ya, bunda ya. Gitu. Nah, dua hal ini yang menjadi diskusi kita pada pagi ini insya Allah. Kenapa kita membicarakan dua ini? Karena pengasuhan kepada anak itu tidak bisa lepas dari persoalan hubungan kita suami dan istri. Gitu ya Ibu ya. Jadi seperti apa mengasuh anak itu akan terlihat dari seperti apa hubungan suami dengan istri. Kalau pernikahan atau rumah tangganya amburadul, susah kita berharap anak-anak bisa diasuh dengan baik. Setuju ibu-ibu semua? Setuju. Kalau pernikahan kita itu serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya, susah kita berharap bisa mengasuh anak dengan baik. Jadi kita menikah, ibu-ibu dan bapak-bapak, bertemu setiap hari fisiknya ketemu, tetapi sebenarnya jiwanya nggak ketemu, itu ya. Nah, kalau beberapa penelitian menyebutkan di Indonesia hampir lebih dari 45% rumah tangga, khususnya kita rumah tangga Islam, banyak rumah tangga itu dilewati dengan serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Jadi mereka ketemu setiap hari secara fisik, mereka berhubungan secara fisik, sebenarnya antara suami dengan istri itu nggak ketemu jiwanya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Lebih dari 45% rumah tangga di Indonesia itu dijalankan dengan berpura-pura, gitu ya. Berpura-pura damai, berpura-pura sakinah, berpura-pura bisa hebat dalam rumah tangga. Kalau pergi ke majelis taklim, gitu ya, rapinya luar biasa. Sementara di rumah dia menzalimi suami sebenarnya, gitu Bapak Ibu ya, gitu. Ketika kegiatan-kegiatan agama luar biasa rapinya, mulutnya terjaga, tetapi ketika dia berhadapan dengan suami, mulutnya nggak terjaga, gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika begitu dengan suami, di luar dia bisa hebat bertemu dengan orang lain, di tempat pekerjaannya dia ramah sang suami, tapi kalau ke istrinya zolimnya luar biasa, gitu ya Bu ya. Nah, kita na'udzubillah min dzalik, kita memohon kepada Allah, menangis kita di dalam ibadah, dalam sholat kita, dalam tahajud kita, dalam sujud kita, janganlah sampai kita rumah tangga yang serumah tapi nggak sejiwa, berpura-pura di dalam rumah tangga, gitu ya Bu ya. Capek nggak kira-kira berpura-pura dalam rumah tangga? Capeknya luar biasa. Capek nggak bersandiwara hubungan suami istri? Capek.
capek luar biasa. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini, di tempat yang Masya Allah mulianya ini, kita memohon kepada Allah, ya Allah hentikanlah sandiwara ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Caranya seperti apa? Nah, kita kaji sama-sama, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang saya dan mungkin para ulama dan para ahli di dunia pengasuhan menyebutnya bahwa pernikahan dan pengasuhan itu, dua ini Bapak Ibu, yang paling utama itu bukan teori dan fasilitas. Jadi rumah tangga itu bukan persoalan banyak mobil, rumahnya luas, bukan itu yang paling utama dalam pernikahan dan pengasuhan. Tapi yang paling utama adalah ini, yang paling utama benar, keberkahan. Itu yang paling utama. Mobil banyak, rumah bagus, rumah nyaman dan lain-lain tidak menjadi apa-apa, nothing jadinya. Kenapa? Karena di rumah itu bawaannya kemerungsung aja gitu Bapak Ibu ya. Bawaannya sumuk aja. AC rasa-rasanya AC kurang PK-nya ditambah PK-nya. Gitu ya Bu ya. AC 1 ditambah 2. Tapi kenapa hubungan antara suami dengan istri bawaannya panas aja terus? Ada yang ngerasakan ini? Nggak usah kencang-kencang, nggak usah keras-keras ya, Ibu ya. Nanti kedengaran sama suami. Ya Bunda ya. Apalagi kita yang sudah berumur ini, Bapak dan Ibu, yang kita nggak tahu kapan Allah mau cabut nyawa kita. Kita nggak mau Bapak Ibu dicabut dalam keadaan bersandiwara, gitu ya Bu ya. Habis sudah. Datang ke taklim susahnya luar biasa, datang ibadah luar biasa, infak luar biasa, tapi semuanya itu berpura-pura. Nanti kita akan menjadi orang yang bangkrut kelak kemudian hari. Dia menghisab bangkrut, merasa aktif di majelis taklim, merasa ibadahnya hebat atau apa, tapi pas dia mulai hisab semuanya zero. Gitu Pak Ibu ya. Kenapa? Karena pernikahannya itu tadi itu, karena pengasuhan tadi itu. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua sebelum kita lanjutkan, mudah-mudahan kita sepakat yang satu ini. Rumah tangga atau mengasuh anak-anak itu intinya bukan di teori parenting, intinya bukan di fasilitas, tapi intinya di keberkahan. Keberkahan itu berapa banyak Bunda? Dari kajian-kajian kita dengan ustadz-ustadz kita, setidak-tidaknya ada 3 keberkahan ya Bunda ya. 1, keberkahan hubungan dengan Allah. Itu Bunda ya. Hubungan dengan Allah gimana berkahnya Bun? Gimana berkah hubungan dengan Allah? Jadi kalau kita bertemu, memuji Allah, memuja Allah itu, beribadah itu adalah hanya semata-mata karena Allah saja, gitu Bunda ya. Itu akan Allah berikan keberkahan. Kalau kita ke majelis taklim itu bukan karena teman ke majelis taklim, bukan, gitu Bunda ya. Ke majelis taklim itu benar-benar hanya kenapa ibu-ibu datang ke majelis taklim, di dalam perjalanan masuk di pintu gerbang masjid itu ibu-ibu sudah diam bukan karena sakit, tapi diam karena dia bermuhasabah, menjejakkan kakinya sampai ke dalam masjid itu dalam rangka apa? Ya Allah, jagalah niatku, ya Allah, jagalah niatku, ya Allah. Aku nggak akan bicarakan soal jilbabmu beli di mana, kamu apa, nggak gitu Bapak Ibu ya. Makanya ibu-ibu datang majelis taklim pasti dalam keadaan yang takut, bukan keadaan sorak-sorak, riang-riang gembira, gitu Bunda ya. Karena apa? Karena kita akan semua yang kita lakukan ini hanya kepada Allah saja. Jadi kita masuk di pintu gerbangnya Masjid Bani Umar itu, kita sudah dalam keadaan takut ya Bun ya. Ya Allah gitu. Nggak sempat kita gibahin orang, gitu Bunda ya. Nggak sempat kita hau gitu ke teman-teman kita. Karena apa? Kita istighfar terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini saya akan taklim, ya Allah, saya akan gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan itu kita laksanakan. 1, keberkahan hubungan kita dengan Allah. Nah, kuncinya ayah bunda adalah di dalam pernikahan dan pengasuhan itu, kalau kita dapat keberkahan, bagaimana cara mencari keberkahan Allah itu? Kata para ulama adalah perbaiki sisi dalammu, nanti Allah akan memudahkan sisi luarmu. Sisi dalam itu apa Bunda? Sisi dalam itu adalah hubungan kita dengan Allah. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah, nanti Allah akan mudahkan urusan rumah tangga, urusan ngasuh anak-anak. Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Jadi sebenarnya urusan pernikahan, urusan rumah tangga dengan urusan pengasuhan itu kuncinya 1 saja. Ibu kalau misalnya tahajudnya kemarin itu dalam sepekan 3 kali, sekarang ditambah jadi setiap malam.
Di dalam doa kita, doa ibu-ibu, kemarin itu nangisnya susah, sekarang dipaksa untuk menangis. Kemudian ketakutan kepada Allah sangat luar biasa. Sampai ibu-ibu, apalagi dengan sudah berumur di atas 40 tahun, kalau kita ke rumah kita itu masuk buka pintu, kita menjadi takut gitu. Ya Allah, ini dibeli nggak ada gunanya ya Allah. 2 hari lagi saya kasihin ke orang, gitu ibu ya. Kita masuk ke lemari pakaian kita, numpuk pakaian kita, keberkahan akan didatangkan Allah kalau kita lihat pakaian, ya Allah, ini sudah hampir 2 tahun nggak dipakai, gitu Bapak Ibu ya. Kita keluarkanlah gitu ya Allah, supaya apa? Supaya Allah berikan keberkahan gitu kepada kita. Itu satu. Keberkahan kepada Allah itu juga sangat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga sangat tergantung seperti apa hubungan sang suami bagi yang masih punya suami kepada Allah. Jadi pernikahan pengasuhan itu sangat tergantung seperti apa hubungan sang suami dengan Allah. Jadi kalau ada persoalan pernikahan, persoalan pengasuhan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, paling gampang untuk menyelesaikan urusan rumah tangga, rumetnya rumah tangga, ruwetnya persoalan pengasuhan dengan anak, paling gampang adalah lihatlah suaminya sholat subuhnya di mana, gitu Bapak Ibu ya. Itu paling gampang. Lihatlah suaminya tilawahnya berapa, itu paling gampang. Jadi sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak, urusan pernikahan, berantem, urusan ngasuh anak, anaknya susah diatur, itu urusannya bukan kepada psikolog, bukan kepada ahli parenting, bukan kepada konselor, bukan kepada psikiater, tapi urusannya apa? Lihatlah sholat subuh suaminya di mana, itu paling gampangnya, kita ibu. Lihatlah tilawah suaminya seperti apa. Lihatlah umur sang suami sudah berapa, gimana bacaan Al-Qur'annya. Ada nggak usaha memperbaiki bacaan Al-Qur'annya? Itu kunci bunda. Dalam urusan pernikahan ini, rumitnya pernikahan, rumitnya rumah tangga, rumitnya pengasuhan, paling gampangnya dalam Islam adalah lihatlah bagaimana hubungan spiritual sang suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ibu-ibu bilang sama suami, semuanya tergantung abang. Gitu ya bunda ya. Semua kami ini tergantung di abang. Kalau abang mengkuatkan qawamnya, hubungan dengan Allah, akan mudah urusan-urusan rumah tangga kita. Anak-anak kita yang sulitnya diatur, ada yang tadi nanti kita akan bahas, menyimpang perilakunya, menyimpang sosialnya, menyimpang seksualitasnya, menyimpang dan lainnya. Sebenarnya kata para ulama, lebih gampang adalah perbaiki dulu siapanya? Orang tuanya. Orang tuanya perbaiki dulu siapanya? Ayahnya, suaminya, gitu bunda. Jadi logikanya di dalam parenting dalam Islam itu adalah, kalau ada masalah dengan anak-anak, jangan tunjuk ke anak, tapi tunjuk ke diri. Itu bunda ya. Jadi sebelum datang ke psikolog, datang kepada ahli parenting, datang kepada yang lain, itu ibu ya, datangilah Allah lebih dahulu dan katakan, wahai jam 2:30 subuh, bangunkan suami, abang bangun bang, gitu. Kenapa? Ini saatnya kita menangis kepada Allah, ngadu kepada Allah. Anak-anak ini rumetnya, susahnya diatur karena kita jarang sowan kepada pemiliknya anak. Siapa pemiliknya anak? Allah Subhanahu wa taala. Gitu bunda ya. Jadi kita jangan, dalam parenting dalam Islam, jangan sok tahu, sok hebat. Ini bisa nih selesaikan, datang kepada konselor, datang kepada ahli parenting. Itu nggak begitu kata bunda, ayah bunda yang mulia subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Urusan ruwetnya rumah tangga, sering bertengkar, komunikasi nggak jalan, adalah yang paling utama adalah kalau kita ngomong sama suami, ya Allah bang, abang zalim benar terhadap kami, terhadap anak-anak, terhadap istri, kemana kita? Apakah kita merubah sang suami? Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berpikir dapat merubah suami, karena ibu akan frustasi dengan urusan itu. Bagaimana caranya? Kalau bersalah dengan rumah tangga, dengan suami, mintalah yang merubah itu apa? Yang memiliki sang suami. Siapa yang memiliki sang suami? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keberkahan. Itu bunda ya. Yang kedua adalah keberkahan pernikahan. Keberkahan pernikahan itu gimana bun? Urusan pernikahan, hubungan suami istri, harusnya kita berkah gitu bunda ya. Yang si istri jalankan fitrahnya, yang suami jalankan fitrahnya, gitu bunda ya. Saya mencintai, berbuat baik, mencari uang, bukan buat istri dan anak-anak, bukan karena istri dan anak, tapi karena begitulah tugasnya Allah, gitu bunda ya. Ibu masak yang enak, ibu ngerapiin rumah tangga, bukan karena suami. Jangan pernah lakukan ini karena suami. Tapi apa? Kenapa ibu melakukan itu? Kenapa ibu menahan tangis, menahan air mata dengan urusan anak, dengan urusan suami? Kenapa? Bukan karena urusan suami, bukan karena takut sama suami, tapi
Karena begitulah Allah perintahkan kepada orang perempuan. Gitu Bapak Ibu ya. Begitulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita orang perempuan, ada 4 yang harus kita lakukan. Bukan karena suami. Gitu Bunda ya. Kalau cinta karena suami, itu manusia pun gampang dikamuflase, gampang bohong-bohongnya, maka terjadilah perselingkuhan. Gitu Bunda ya. Tapi ada karena apa? Karena Allah. Kalau suami berselingkuh, urusan kita bukan sama suami. Kita urusannya sama pemiliknya. Kita bilang sama Allah. Gitu Bunda ya. Jangan kalau kita akan menyelesaikan, nggak akan selesai Bunda. Baik. Yang ketiga adalah keberkahan kepada dalam pengasuhan. Nah, keberkahan pengasuhan itu ada 5 Bunda. Satu adalah kenapa kita susah betul ngasuh anak kita? Kenapa anak kita banyak menyimpang? Satu, periksalah urusan makan dan minum anak-anak kita sehari-hari. Tanyalah dari mana uangnya ini. Itu ya Bunda ya. Tanyalah uangnya ini. Uang yang dibawa oleh suami misalnya mencari maisha. Tanyalah kepada suami sebelum dia pulang, ini uang dari mana Bang? Ini uang dari mana Mas? Gitu ya Bunda ya. Gitu ya. Kalau rasa-rasanya uang ini subhatnya banyak, haramnya banyak, sudah nggak usah. Karena apa? Pengaruhnya sangat besar, terutama kepada soal adab dan akidah dari anak-anak kita. Terutama nanti mentoknya Bunda akan terlihat betul susahnya ngatur anak dari makan dan minum yang haram itu terlihat ketika anak mulai masuk balik muda. Balik muda itu sekitar usia 10, 11, 12 tahun. Susahnya diatur. Bukan karena persoalan kita nggak tahu teorinya, tetapi karena apa? Yang masuk ke dalam diri anak kita itu, yang masuk ke dalam, yang mengalir dalam darah dan jantungnya itu barangnya syubhat dan haram yang didapatkan oleh suami. Nah itu maka keberkahan nggak akan Allah berikan. Setuju ya Ibu dan Bapak ya? Jadi sebelum kita bicara soal rumah tangga dan soal anak-anak, 3 hal dulu yang kita cek. Keberkahan dari Allah, hubungan kita dengan Allah sudah seperti apa? Gitu Bunda ya. Takut kita datang ke majelis taklim ini, kenapa nggak datang? Bukan karena gengsi, tetapi karena apa? Karena kita membutuhkan itu. Gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan. Ibu-ibu masih ingat kan ya hadis Rasulullah SAW bahwa iblis yang paling biang itu, iblis yang paling top markotop itu adanya di mana? Kata Rasulullah SAW, iblis yang paling hebat itu adanya di rumah tangga. Di rumah tangga, Bunda. Di rumah tangga. Jadi ibu dan bapak sedikit aja lepas nggak pegang dengan Allah, iblis akan menjadi berhala dalam rumah tangga. Nggak tilawah aja ibu sehari dan semalam, itu rasanya ya Allah, ini kok nggak ngomong nggak ini ya dengan pasangan, kok dengan anak banyak kelakuannya nggak gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita nggak memberikan fasilitas, memberikan panggung kepada iblis, gitu ya Bunda ya. Karena itu dia paling hebat, gitu Bunda ya. Dan kan ada di Rasulullah yang masih ingat ya Bunda dan Ayah ya, hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bagaimana kisah ada sif-sifan di rumah tangga kita itu. Jadi ada saatnya satu iblis datang kepada komandannya, wahai komandan, saya sudah pekerjaan saya sudah atur orang berkelahi di luar gitu ya, berantem dan lain. Kata si bosnya iblis, itu mah bukan prestasi gitu ya. Kemudian datang lagi iblis yang lain, saya sudah membuat suaminya korupsi gitu ya Bapak Ibu ya. Wah itu mah bukan prestasi. Sampai begitu banyak iblis yang lapor, sampai satu iblis datang kepada komandannya, wahai komandan, aku adanya di rumah, aku sudah membuat hatinya si istri itu gitu, hatinya istri itu tertutup dan dia nggak ada hormatnya sama suami. Aku sudah membuat suami itu ngomongnya kasar sama istri, sehingga mereka sekarang udah nggak jarang, mereka mungkin bertemu secara fisik di rumah tapi mereka sebenarnya berpisah gitu. Apa kata komandan iblis? Itulah prestasi terbaik yang dilakukan oleh iblis. Ini Bunda ya. Maka keberkahan pernikahan yang kedua itu menjadi keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita selalu melaksanakan seperti apa yang Rasulullah lakukan dengan istri-istri beliau, yaitu beliau sangat nggak mau melupakan sebelum tidur itu bagaimana Bu? Ngomong dulu pasangan gitu Bunda ya. Ngomong pasangan, abang ridho nggak sama aku satu hari ini, kan gitu ya Bunda ya. Mas ridho nggak sama aku? Kalau nggak aku susah tidurnya. Kalau nggak aku dilaknat Allah ini sampai aku bangun lagi gitu ya Bunda. Kalau nggak ridho apa kira-kira gitu. Si abang juga bilang gitu ke istrinya gitu ya, Dek, aku sudah memaafkan semua apa-apa saja, aku minta maaf juga kepada kamu. Ibu-ibu melakukan itu sebelum tidur?
Nanti dijawab aja ya Bun, dijawab lewat WA boleh gitu. Tapi jawabnya paling hebat menurut saya adalah ketika nanti bertemu dengan suami, pulang ke rumah ketemu dengan suami, yang pertama kita lakukan itu adalah pegang tangan suami, gitu Bunda ya. Dan kemudian kata suami, kenapa Dek? Makanya kalau kamu ke Bani Umar itu hati-hati lewat pohon, gitu ya. Di Bani Umar tuh banyak pohon. Nah ini sekarang kamu kesambet nih, gitu sekarang gitu ya. Gitu ya Bun. Jadi menurut hemat saya supaya keberkahan pernikahan itu ada, bagaimana Bun caranya? Saling ridho gitu antara suami dengan istri, terutama yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum tidur. Itu Bunda ya. Makanya sebelum tidur itu kan saya yakin ibu-ibu bersunudzon saya kepada ibu, kita sudah menjaga wudhu gitu ya Bapak Ibu ya. Sang suami juga menjaga wudhu, kemudian kita berpegangan tangan, kita saling memaafkan, saling minta ridho gitu Bunda ya, supaya rumah tangga kita hari itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang ketiga Ibu adalah keberkahan pengasuhan. Ketika pengasuhan itu adalah jangan pernah mengasuh anak gitu Bapak Ibu ya, dengan tidak seperti yang diinginkan Allah dan Rasul. Nanti kita diskusikan. Saya mengatakan ke diri saya Bun, saya dahulu Bun bertahun-tahun itu ngasuh anak nggak jelas dari mana cara ngasuh anak itu. Membangunkan anak, pernah anak saya tanya ketika anak saya berumur kelas 2 SMP, nanya gitu, ayah sebenarnya cara membangunkan anak secara Islami itu seperti apa? Itu Bapak Ibu ya. Nah saya benar-benar waktu itu nangis Ibu, saya nangis, ya Allah kenapa kamu tanya itu Nak? Kata anak saya, karena saya mencintai ayah, saya takut nanti ayah berat menjawabnya di yaumul hisab. Gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi bagaimana, kenapa? Karena bertahun-tahun membangunkan anak itu nggak jelas dari mana rujukannya. Kalau saya membangunkan anak dengan gaya saya, kalau istri membangunkan anak dengan gaya istri, gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal kata Rasulullah SAW ada dua hal yang paling penting di dalam hidup anak kita yang kita boleh hati-hati. Satu, jagalah persoalan bagaimana cara membangunkan anak di pagi hari, dan yang kedua adalah jagalah bagaimana cara proses anakmu tidur, gitu ya, gitu. Nah bayangkan Bapak dan Ibu, bertahun-tahun itu kita menyebut diri kita aktivis muslim, sering ke majelis taklim, urusan sederhana saja, urusan membangunkan anak saja itu nggak pernah sepakat, dan kita nggak tahu ini benar nggak menurut Allah dan Rasulnya, gitu Bunda ya. Nah itu adalah keberkahan pengasuhan. Baik. Nah keberkahan pengasuhan itu Bunda, salah satunya adalah ketika kita mengasuh anak-anak, maka terjadilah hal-hal penyimpangan. Kenapa persoalan penyimpangan di dalam anak-anak kita itu, dalam hidup anak-anak kita itu? Karena ujungnya adalah satu, bukan karena persoalan teori Bunda ya, tapi urusannya adalah karena Allah cabut keberkahan itu di dalam rumah tangga kita. Itu Bunda ya. Maka susahnya ngasuh anak luar biasa. Nah ya Allah, pakai kerudungmu Nak atau apa gitu, nggak dengar, hati anak nggak terbuka, bukan karena persoalan teorinya, tetapi karena apa? Ada keberkahan yang Allah sudah cabut dalam rumah tangga kita itu. Nah baik. Nah kita akan bicarakan soal pengasuhan anak sesuai dengan amanah kepada saya, yaitu soal penyimpangan anak, gitu ya Bunda ya. Nah penyimpangan anak itu kata para ahli itu salah satu sumbernya adalah karena penyimpangan orang tua, gitu Bunda ya. Jadi kalau ngasuh anak itu jangan sering nunjuk-nunjuk ke anak, gitu Bunda ya. Kalau pengasuhan anak itu sering nunjuk ke diri, kenapa anak begini, lihat dirimu, gitu ya Bunda ya. Setuju nggak kira-kira ini? Setuju ya? Udah siang Bunda, setuju aja. Iya, daripada susah ya jawabnya setuju aja lah. Pak Irwan nggak usah nanya-nanya gitu ya. Jadi intinya Bunda, yang paling dasar urusan anak itu sebenarnya urusan orang tua. Ada apa-apa, kalau istilahnya para ulama itu seperti mengasuh anak itu seperti mata air, jernih di hulu, insya Allah akan jernih di hilir, gitu ya Bun ya. Bersih di hulu akan insya Allah bersih di hilir. Anaknya akan suka baca Al-Quran, senang baca Al-Quran kalau yang di hulunya suka baca Al-Quran. Anaknya akan tidak terlalu banyak penyimpangannya kalau yang di hulunya tidak banyak penyimpang. Sepakat ya Bun? Sepakat aja ya, sepakat aja udah ya. Nah apa itu penyimpangan anak Bunda?
Penyimpangan pada anak itu adalah, ini definisinya, ujaran dan tindakan anak yang tidak patut dan tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Gitu Bunda ya. Apa contohnya? Ketika dia usianya 15 tahun, 16, 17, 18 tahun, anak kita tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa mandiri, itu namanya salah satu penyimpangan. Ya. Penyimpangan itu tidak hanya penyimpangan persoalan seksual, tapi penyimpangan perilaku juga ada, penyimpangan perkembangan juga ada. Anak ibu bapak umurnya sudah 15, 16, 18 tahun, tapi nggak ada pedulinya terhadap orang. Itu namanya penyimpangan juga, Bunda ya. Jadi misalnya begini, usia 15, usia berapa itu Bapak dan Ibu? Sekitar usia-usia baligh, yang harusnya sudah bertanggung jawab gitu tentang sholatnya, tentang ibadahnya, dia nggak lakukan itu namanya penyimpangan. Benar-benar ya. Seharusnya ketika anak ibu dan bapak kelas umur 10, 9, 10 tahun dia makan bareng sama kita, kemudian piring kotornya dia tinggal seenaknya, itu namanya penyimpangan. Penyimpangan tahap perkembangan. Gitu ya, ya. Jadi ini umur anak udah kelas 4 SD, dia makan nggak ada tanggung jawabnya, gitu Bunda ya. Kenapa dia nggak bertanggung jawab, bawa piringnya ke belakang? Karena ibu bapaknya tidak mengerti cara untuk memberikan pelajaran kedisiplinan ke anaknya, karena ibu bapaknya juga menyimpang, gitu ya Bunda ya, gitu ya. Nah, penyimpangan itu ada penyimpangan sosial, ada penyimpangan intelektual, ada penyimpangan emosional, perilaku dan lain-lain, ya Bunda ya. Termasuklah sekarang yang paling berat itu adalah penyimpangan seksual. Bunda dan ayah, di Indonesia ini anak-anak yang umur kelas 2 setara dengan kelas 2 SMP, anak laki-laki sampai dengan tingkat 2 perguruan tinggi, itu di Indonesia tingkat kecenderungan penyimpangan seksualnya, homo maksudnya itu Bapak Ibu, sangat tinggi. Itu Bunda ya. Itu anak laki-laki. Jadi kenapa anak laki-laki gampang menyimpangnya? Karena dia di umur 8, di umur 9 sampai umur 14 tahun, di umur dimana dia harus dilaki-lakikan oleh bapaknya yang laki-laki, tapi bapaknya tidak melaki-lakikan anak laki-lakinya. Jadi kenapa bapaknya tidak melaki-lakikan anak laki-lakinya? Karena bapaknya nggak pernah mendengar ada Allah mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ngasuh anak laki-laki itu, kata Allah Subhanahu wa taala, rujukannya kepada Nabi Ibrahim. Gitu ya Bunda ya. Nah, itu terjadi. Kenapa anak perempuan kita kelas 2 SMP setara dengan kelas 2 SMP, ini resmi dari pemerintah ya Bunda ya. Sampai sekitar tingkat 2 perguruan tinggi, anak umur itu yang sudah melakukan hubungan suami istri lebih dari 60% di Indonesia ini. Gitu Bunda ya. Jadi anak perempuan setara dengan kelas 2 SMP sampai tingkat 2 perguruan tinggi yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang halal, itu jumlahnya lebih dari 60%. Kenapa? Ini Bapak Ibu, itu penyimpangan. Kenapa itu? Karena di umur 7 sampai 14 tahun, 8 sampai 15 tahun yang Allah mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran, ngasuh anak perempuan itu ya, terutama di usia-usia 8 sampai 15 tahun, ayolah baca-baca seperti apa keluarga ayahanda Imran mengasuh anak perempuannya, gitu ya Bunda ya. Nah, persoalannya adalah kita punya anak, saya nih Bapak Ibu punya anak, tetapi kita nggak ngasuhnya dengan caranya Allah. Anak itu milik Allah, tapi kita nggak ngasuhnya dengan cara yang gitu. Kenapa kita nggak lakukan itu? Karena kita lebih banyak sibuk yang lain, gitu ya Bunda ya. Karena kita nggak memberikan porsi punya anak, harusnya kita cari ngasuh anaknya seperti apa. Karena kan nggak bisa Bunda dan Ayah kalau ngasuh anak itu asal-asalan kan nggak bisa Bunda ya. Karena tadi yang saya sebutkan itu pernikahan dan pengasuhan akan ditanya sama Allah dia mulai hisab, dan nggak bisa kita lari 1 inci pun dari pertanyaan Allah. Kita punya anak nanti, kata Ustaz Abdullah Nasi Ulwan, punya anak nanti akan ditanya sama Allah sesuai dengan tahap perkembangan. Anakmu di usia 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun, bagaimana cara kamu mengasuh anakmu 0 sampai 7 tahun? Ada rujukannya, ada caranya dalam Al-Islam, ada. Tapi saya dulu Bapak Ibu ya, nggak tahu, karena saya nggak sibuk untuk urusan itu. Jadi kan nanti kita akan diskusikan bahwa mengasuh anak itu ada rujukan-rujukannya, gitu Bapak Ibu ya. 0 sampai 7 tahun, Allah meminta kita merujuklah. Kalau kamu punya anak 0 sampai 7 tahun, salah satu rujukan kita adalah
wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Punya anak 0 sampai 7 tahun, cuman pekerjaan kita cuma 3 saja. Apa itu? Jagalah pendengaran anak kita, An-Nahl 78. Jagalah penglihatan anak kita, jagalah hati nurani anak kita. Cuma 3 pekerjaannya, Bapak Ibu. Jadi kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, jaga pendengarannya. Apa itu jaga pendengarannya? Anak-anak struktur otaknya menolak segala sesuatu yang suaranya tidak mau didengar oleh, nggak mau didengar oleh telinga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda ya. Jadi kalau begitu, apa yang disenangi oleh anak-anak kita di usia 0 sampai 7 tahun? Suara-suara yang baik. Apa suara-suara yang baik dan taib itu? Bacaan Al-Qur'an, sirah nabawiyah. Jadi kalau begitu, punya anak 0 sampai 7 tahun, bagusnya adalah ibu dan bapaknya perbaiki tahsinul Qur'an. Senanglah baca Al-Quran, karena itu yang paling baik buat anak, pendengaran anak di usia itu. Nah saya Bapak Ibu, saya mengakui, karena dahulu itu lebih sibuk dengan hal yang lain gitu. Karena dulu konsep hidup saya adalah carilah dunia, jangan lupa akhirat. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, carilah akhirat, jangan lupa dunia. Jadi saya proyeksinya dunia dulu gitu Bapak Ibu. Sehingga punya anak itu pikiran saya cuma satu, yang penting dia makan, minum, makan, minum. Maka kalau pagi hari, kalau saya ngelepas anak pergi ke sekolah itu, pertanyaannya selalu satu, bekal mana? Makan udah belum? Gitu ya Bu. Seolah-olah ngasuh anak itu hanya persoalan perut gitu Bunda. Padahal amanah anak itu ada 5 gitu ya Bunda ya, kepada kita. Allah akan tanya 5 hal ini. 1, bagaimana makan dan minum anakmu. Yang kedua, bagaimana urusan spiritual anakmu. Ini anakmu sudah umur 2 tahun, 3 tahun, 0 sampai 2 tahun. Ibu, kamu baca Al-Quran seperti apa? Gitu Bapak Ibu ya. Kamu senang nggak baca Al-Quran? Apa yang kamu perdengarkan ke anakmu di usia 0 sampai 2 tahun? Kamu senang nggak baca selawat? Kamu senang nggak di rumahmu ada buku tentang Rasulullah SAW nggak? Kamu bacakan nggak ke anakmu? Perdengarkan nggak ke anakmu? Gitu ya Bunda ya. Nanti kita akan ditanya sama Allah. Nah kata seorang ulama mengatakan, mumpung Allah belum cabut nyawa kita, satu hal yang paling penting adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sudah kita lewatkan itu, saya Bapak ini bertahun-tahun ngasuh anak nggak tahu juntrungannya seperti apa. Yang dilengkapi itu makan minum. Anak-anak butuh mobil, kasih mobil, butuh apa gitu. Tapi yang sebenarnya Allah tanya, saya nggak siapkan tuh hal semacam itu. Apa itu contohnya Ibu? Di dalam Al-Quran itu, siapa yang bertanya? Nabi siapa yang bertanya kepada anaknya, wahai anakku, kalau aku nanti sudah meninggal, kamu menyembah siapa? Nabi Yakub. Berarti hadiahnya di panitia ya Bunda ya, gitu. Jadi apa? Ditanya oleh Nabi Yakub pada anaknya, kamu kalau bapak meninggal, kamu nyembah siapa? Anaknya nggak menjawab, aku akan menyembah Tuhan, tidak gitu ya, tapi akan menjawabnya adalah, aku akan menyembah seperti apa yang bapak sembah, gitu Bapak Ibu ya? Jadi memang tergantung dari spiritual sang suami, sang ayahnya. Paling gampang itulah sebenarnya Bapak Ibu. Nah, tadi saya menyebutkan salah satunya Bapak Ibu, kenapa terjadi penyimpangan anak? Karena ada persoalan penyimpangan pada orang tua. Nah, penyimpangan pada orang tua itu adalah stimulasi dan simulasi tumbuh kembang yang tidak patut kepada anak-anak. Jadi contohnya saya Bunda, punya anak 0 sampai 7 tahun, wahai ayah Irwan, rujukan kamu kemana? 0 sampai 7 tahun. Saya nggak tahu An-Nahl 78 Bud. Anak-anak sudah besar. Ketika anak sudah mulai menikah dan saya punya cucu, baru saya tahu, ya Allah, ternyata di dalam mengasuh anak itu ada desainnya, ada caranya gitu Bapak Ibu. Bayangkan puluhan tahun anak sudah menikah, sudah punya cucu, saya baru tahu gitu bahwa ketika dulu di umur 0 sampai 7 tahun, beginilah caranya kata Allah. Ketika anak usia 7 sampai 14 tahun, begini caranya kata Allah. Kamu lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim mengasuh Nabi Ismail. Saya baru tahu kita ayah. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Ta'ala, ada beberapa hal penyimpangan orang tua itu dalam mengasuh anak adalah antara suami istri, prinsip pengasuhan nggak pernah dibicarakan. Di dalam, mudah-mudahan ada waktu nanti kita bicarakan prinsip pengasuhan itu adalah di dalam agama kita, dalam Tarbiyatul Aulad itu ada 14 prinsip pengasuhan yang suami istri harus sama, nggak boleh nggak sama ini. Jadi jangan ada suami mengatakan, dek aku nyari uang aja ya, berarti prinsipnya nggak sama ini Ibu. Kalau prinsip nggak sama, sesuatu yang paling urgen nggak sama, nanti pasti susah mengasuh anak-anak. Susah bukan Bapak dan Ibu? Kalau ada suami hanya mengatakan, dek aku cari uang aja. Abang, itu gimana dengan anakmu? Ini subuh loh bang, anakmu laki-laki.
Dia membutuhkan matanya, penglihatannya membutuhkan ada seorang laki-laki, seorang qawam yang 3:30 sudah sibuk beresin baju kokoknya, beresin kopiahnya, wudhu dan lain-lain. Bagaimana anak-anakmu setiap pagi nggak ada itu dia rekam dalam hidupnya? Bagaimana anak-anakmu sudah lewat subuh dia masih melihat bapaknya ada di rumah gitu, Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini persoalan pola nanti. Baik, kenapa kita membicarakan persoalan ini, ayah dan bunda? Sederhananya adalah satu, karena memang amanah. Anak itu, pernikahan itu amanah Allah. Amanah ya Bapak Ibu ya, yang nanti akan ditanya sama Allah. Sepakat kita? Sudah siap ibu-ibu untuk menjawab semua soal pernikahan dan pengasuhan? Belum ya, belum ya. Saya juga belum, Bun. Susah banget ini Bunnya. Nah, intinya adalah kenapa kita membicarakan ini? Kenapa ketika kita dalam majelis taklim, semua majelis taklim yang membicarakan pernikahan dan pengasuhan, kenapa kita menahan tangis, Bunda? Kenapa kita susah untuk senyumnya? Karena terbayanglah begitu banyak khianat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Nah, anakmu 0 sampai 7 tahun, jaga pendengaran, jaga penglihatannya, jaga hati nuraninya." Ketika anak 0 sampai 7 tahun, itu yang namanya TV berseliweran di rumah tangga kita. Yang namanya musik nggak jelas juntrungan di umur sampai 7 tahun. Ketika anak 0 sampai 7 tahun, yang namanya pendengaran anak itu jarang mendengar bapak ibunya baca Al-Quran. Artinya apa? Kita berkhianat dengan amanahnya Allah. Amanahnya Allah apa? 3 tadi Bapak Ibu ya. Jaga pendengaran anakmu, jaga penglihatan anakmu, jaga hati anakmu. Kalau kita nggak melaksanakan itu, khianat nggak terhadap amanah Allah? Terhadap. Mana Bun pengkhianatan yang paling berat di dunia ini? Berkhianat kepada ketua yayasan aja, kita tuh udah nggak enak banget tuh Bunda. Ini berkhianat kepada Allah gitu ya, yang sampaikan. Baik. Kemudian yang kedua Bun adalah anak-anak kita. Ini amanahnya Allah ini. Jangan ninggalin anak-anak yang lemah. Harus ninggalin anak-anak yang kuat. Anak yang kuat tuh ini Bun, usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Jadi kalau anak Bunda usia 14-15 tahun, usia fisiknya harusnya usia psikologisnya di atas di usia 14-15 tahun. Nah, Bunda dan Ayah bisa lihat di Sirah Nabawiyah ini banyak sekali contoh. Harusnya Bun, kalau kita berhasil ngasuh didik anak itu, kalau usia KTP-nya 18 tahun, harusnya usia cara dia menyelesaikan masalahnya di atas umur 18 tahun. Nah, itu kita berhasil tuh Bapak Ibu. Tapi kalau punya anak 18 tahun, dia pulang dari kuliah, pulang dari sekolah, pulang dari main-main, di rumah dia ngelihat nggak ada minum, nggak ada makanan, dia ngamuknya seperti anak kelas 4 SD, berarti kita gagal ngasuh anak. Gitu Bunda ya. Jadi ini anak umur udah 18 tahun nih, pulang, dia ngelihat nggak ada nasi, nggak ada apa, dia bilang ke ibunya, "Bun, nasi mana nih, minum mana nih," gitu ya. "Ini mana?" Kata bundanya, "Bunda tadi taklimna, jadi bunda terlambat untuk masak." Gitu. Nah gitu Bunda ya. Umurnya sudah 18 tahun, tapi cara menyelesaikan masalahnya seperti anak kelas 4-5 SD. Gagal kita Bu. Gitu ya, ngasuh didik anak-anak kita. Nah, seperti apa usia psikologis lebih matang dari usia biologis itu? Seperti Nabi Yusuf ya Bunda ya. Anak-anak kita tangguh melalui kesulitan, tangguh melalui kemarahan dan kemaksiatan. Nah, kita masuk nih Bun. Penyebab terjadinya penyimpangan tadi itu adalah satu eksternal. Eksternal itu dari luar nih Bun. Dari luar ya. Media sosial yang bebas ya, anak-anak kita pegang handphone nggak terkontrol gitu Bunda ya. Kemudian dia apa saja, TV-nya juga nggak terkontrol, yang lain nggak terkontrol. Yang kedua adalah internal. Internal itu 2 saja. Kenapa anak menyimpang? Karena di rumah tangga, di rumahnya itu dia melihat bapak dan ibunya yang tadi saya sebutkan itu Bun, bermasalah dalam pengasuhan, bermasalah dalam pernikahan. Yang tadi itu serumah tapi nggak sejiwa. Ketemu secara fisik tapi sebenarnya pura-pura sebenarnya gitu Bunda. Pura-pura mau pisah nggak enak, anak sudah begini atau apa gitu. Cara yang terbaik adalah pura-pura. Kalau Dude Herlino Bun, dia berpura-pura, semakin hebat dia berpura-pura, semakin besar rekeningnya. Iya. Tapi kalau ibu dan bapak saya semakin setiap hari berpura-pura, potensi untuk stroke besar, potensi asam urat besar, potensi nanti susah nanti menjawab pertanyaan Allah sangat besar. Jadi intinya adalah marilah berhenti untuk berpura-pura, marilah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ini kita sholat taubat, sholat hajat kepada Allah, ya Allah,
aku lalui rumah tangga ini bertahun-tahun dengan berpura-pura, sehingga sebenarnya aku berkhianat kepada anak. Ya Allah, ampunilah ya Allah, setiap hari anak menonton kami berdua bersandiwara. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita insyaallah. Apa yang ayah bunda perlu persiapkan? Jaga dan pantaskan fitrah pengasuhan. Nah, ada 4 hal yang paling penting bunda. Satu adalah pantaskan diri sebagai penerima amanah terbaik dari Allah. Memantaskan diri kita. Misalnya gini bunda, tadi saya sebutkan, Allah menyebutkan dalam An-Nahl 78 itu, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah, gitu ya. Amanahnya Allah di usia 0 sampai 7 tahun itu salah satunya adalah jaga anak kita dari pendengarannya, penglihatannya, dan hati nuraninya. Itu amanahnya Allah. Sekarang ayo kita pantas-pantaskan diri kita. Kalau ibu dan bapak punya anak 0 sampai 7 tahun, pantas nggak kira-kira menjaga 3 amanah Allah itu? Gitu bunda ya. Pantas nggak kita menjaga pendengaran anak kita? Atau sebenarnya kita yang menghancurkan amanah Allah itu? Gitu bunda ya. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Kemudian periksa kuatkan relasi pernikahan, pengasuhan, dan sabar dan syukur dari Allah. Kita lihat satu-satu ya bunda ya. Pantaskan diri kita untuk menerima amanah Allah Subhanahu wa taala. Satu, bagaimana caranya? Periksalah apakah rumah tangga ini masih Allah berikan keberkahan, atau sebenarnya Allah sudah cabut keberkahan itu. Yang tadi saya sebutkan itu bunda, fasilitas banyak luar biasa. Rumah luas, apa aja bisa. Mau beli apa aja apa bisa. Tetapi kenapa hati tidak bersambung antara suami dengan istri? Tapi kenapa komunikasi dengan anak-anak nggak jalan? Kita ngomong A, anak nggak melakukan itu. Kita ngomong ini nggak sambung. Nah, apa itu salah satunya bunda? Jangan-jangan Allah sudah cabut keberkahan dalam rumah tangga kita. Kenapa saya ngomong dengan istri secara teori komunikasi itu nggak ada masalah bun. Teori komunikasi saya mungkin baguslah gitu bunda. Tapi kenapa kalau ngomong sama istri itu hanya sampai di otaknya saja, tapi nggak sampai di hatinya? Apa sebabnya bunda? Bukan karena soal teori, tetapi bisa jadi alat komunikasi saya, mulut ini, kenapa nggak sampai ruh yang saya sampaikan itu nggak sampai ke istri? Bisa jadi ini satu harian tilawahnya nggak ada, gitu bunda ya. Bisa jadi ini zikirnya nggak ada, sehingga apa? Allah cabut keberkahan dari mulut saya. Setuju ibu dan bapak? Ayah setuju aja. Iya. Ya baik. Nah jadi, apa amanah Allah itu bunda? Tadi yang saya bahas ya bun ya, keberkahan menerima amanah Allah itu terutama suami nih. Masih ingat ya bunda ya, bahwa persoalan rumah tangga, persoalan pengasuhan, salah satu yang paling gampang itu adalah bereskan urusan spiritual sang suami. Ya, sang suami. Tapi saya mohon habis ini jangan langsung pulang gitu langsung ke suami. Maaf ya bang ya, sebenarnya dalam rumah tangga dan pengasuhan ini yang bermasalah abang sebenarnya, gitu ya aja. Jangan bun ya, nanti jadi persoalan besar itu. Ya. Kata suami, oke lah dek, aku terima itu. Tapi aku ingin mengatakan pada kamu bahwa izin taklim ini adalah izin taklim yang terakhir. Nah, gitu ya bunda ya. Gitu. Ben. Bun, ini kita bunda dorong-dorong ya bun ya. Bagaimana caranya ini? Salah satu bunda yang bunda menurut saya sarankan baca adalah belilah nanti di toko buku tentang Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim itu adalah kalau umahat, contohnya para ibu-ibu, bacalah buku Ummu Sulaim itu karena itulah cara terbaik berkomunikasi istri dengan suami. Gitu ya, ya. Bagaimana Ummu Sulaim berkomunikasi dengan Abu Tolha itu secara teorinya itu sangat pas. Ya, nanti bunda baca bagaimana caranya mengatakan, abang ya Allah, abang sholat subuh dong bang ke masjid, bawa anakmu laki-laki, bawa laki-laki. Aku bangunin ya bang, jam 3:30 aku bangun ya bang. Suaminya bilang, adek aku kalau bangun pagi itu sering sakit perut. Aku nggak apa-apa bang, aku anterin abang ke masjid. Aku sering ke belakang, aku beliin abang pampers. Itu misalnya gitu lah. Saking apanya? Kenapa suami mengatakan kepada istri, kenapa sih dek kamu paksa-paksa aku sholat subuh ke masjid? Karena I love you so much bang. Aku ingin kita ketemu lagi sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di Ar-Ra'd 23. Aku ingin bertemu dengan abang di surga Adennya Allah Subhanahu wa taala.
di sorga di mana khusus Allah siapkan untuk keluarga. Suami bertemu istri, istri bertemu dengan anak-anak, ayah bertemu dengan anak, ayah bertemu dengan mertua, dan lain-lain. Gitu ya Bunda. Bunda masih berdoa untuk ketemu lagi di sorga Adennya dengan suami sekarang? Ah, kok jadi sepi? Masih doa nggak ketemu dengan suami yang sekarang? Aduh, lemes banget ya. Iya, iya. Masih doa? Alhamdulillah. Gitu ya Bun ya. Karena salah satu tujuan kita berumah tangga itu adalah kepada Ar-Ra'd 23 itu Bun ya. Surga khusus yang Allah siapkan untuk para keluarga. Kemudian amanahnya Allah. Amanah Allahnya ini Bun, masing-masing. Jadi parenting itu by design, not by accident. Gitu Bunda ya. Jadi ngasuh anak itu ada desainnya Allah, tidak seperti membuat tahu bulat gitu ya Bunda ya, digoreng mendadak halo jadi enggak. Jadi memang ngasuh anak itu ada desainnya Allah. Salah satunya nih Bun, contoh saja. Ini yang saya sebut, salah satunya sampai 7 tahun, salah satu desainnya itu adalah di An-Nahl 7-8 gitu ya Bun ya. Bagaimana mengasuh anak 7 sampai 14 tahun? Salah satu desain itu adalah di Asy-Syaffat 102, bagaimana ayahanda Ibrahim mengasuh dan mendidik Nabi Ismail. Gitu Bunda ya. Jadi gimana ayah Irwan kalau kita mengasuh anak tidak ada desainnya? Yang saya khawatirkan seperti saya Bun. Anak itu milik Allah, tapi saya atur dengan cara-cara tidak seperti Allah. Jadi gimana tuh? Pemiliknya marah nggak kira-kira? Marah, kecewa. Makanya keberkahan nggak ada di rumah tangga kita. Gitu Bunda ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah seberapa besar melibatkan Allah di dalam pernikahan dan pengasuhan. Jadi kalau ada apa-apa dalam pernikahan pengasuhan kita, yang pertama itu misalnya anak ada persoalan, kita bilang sama pasangan kita, abang kayaknya kita harus datangi konselor nih bang. Nah itu kalau harusnya keberkahan Allah itu akan datang, jangan pikirkan konselor dulu Bun, jangan pikirkan psikolog dulu Bun kalau ada persoalan. Persoalannya kalau ada persoalan pernikahan pengasuhan, yang pertama adalah libatkanlah Allah sebanyak-banyaknya gitu Bunda ya. Sebelum kita datang pada psikolog nih bang, mas, kita tahajud yuk bareng-bareng yuk gitu Bunda ya. Kita udah lama nih nggak nangis nih, berdoa bareng-bareng gitu Bunda ya. Jadi jangan datang ke psikolog dulu Bun, karena psikolog juga banyak persoalan sama dirinya gitu Bunda ya. Nah, jadi nanti ditambah-tambah persoalannya gitu Bunda ya. Kata psikolognya, udah gua juga banyak persoalan, ngadu aja ke yang lain, datang lagi ke psikolog yang lain. Kata psikolog lain, gue udah hampir mati nih, persoalan gue banyak, gitu ya. Jadi intinya adalah apa? Bersoal dengan anak, karena anak itu miliknya Allah, berarti kita harus sowan ke sang pemilik. Yang kedua adalah periksa relasi pernikahan. Udah ya? Jadi mengatasi penyimpangan itu yang terjadi di anak kita itu, pertama periksa relasi dengan Allah gitu ya Bunda ya. Yang kedua periksa relasi pernikahan. Karena mengasuh anak sangat tergantung seperti apa relasi pernikahan suami istri. Benar ini Bunda? Kalau saya benar Bun, saya ngakui itu ya. Nah, satu Bun, ayo kita cek apakah kita di dalam dengan pasangan sudah menjalankan sama-sama nggak roadmap pernikahan kita. Misalnya tujuan pernikahannya sama nggak? Nah ini contohnya Bun, ini tujuan pernikahan. Udah sama belum suami istri kesini bareng-bareng ke Ar-Ra'd 23 ini? Udah sama belum? Tanya sama pasangan kita gitu, udah sama belum? Bang, abang mau kemana sih dalam rumah tangga ini? Kata si abang, mana kek? Gitu ya, apa kek kejalani aja gitu. Kita harus bilang sama suami, bang, jangan bang, jangan abang jawab seperti itu. Kalau Allah cabut nyawa abang sekarang ini, abang susah menjawabnya nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini cek nih di rumah Bunda, sudah sama belum? Sama-sama ke Ar-Ra'd 23 belum? Gitu ya Bun ya. Rumah tangga ini tujuan kita salah satunya adalah ke sorga yang khusus Allah ciptakan, namanya sorga Aden gitu ya Bunda ya. Dimana di situ akan bertemu lagi suami dan istri, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan mertua, bertemu yang lain-lain. Ayo cek di rumah udah sama belum suami dan istri. Kemudian serumah tapi nggak sejiwa. Nah ini cek lagi nih Bun ya, tujuannya tidak sama, fitrahnya tertukar gitu Bunda ya, berpura-pura dalam jalani rumah tangga. Kemudian utang dan luka pengasuhan suami istri yang belum terselesaikan. Baik, lanjutkan. Yang ketiga adalah si pengasuhan. Nah yang tiga ini Bun, penyimpangan terjadi kepada anak-anak karena antara suami istri nggak sama prinsipnya. Di dalam Islam pengasuh anak itu ada 14 prinsip gitu Bunda ya. Contoh nih Bun, prinsip dalam Islam, solehkan dulu apa pintarkan dulu?
Nah, solehkan dulu. Tanya sama suami, abang prinsipnya gimana nih? Kalau si abang gini, gue pintarin dulu ya baru solehkan anak. Kenapa bang? Gua dulu waktu kecil kebangsat banget, miskin banget dah. Sekarang gue nggak mau anak gue miskin, jadi sekarang pinterin dulu. Kalau ini terjadi berarti repot nih bun, ngasuh anak repot nih, karena prinsipnya udah beda. Kalau prinsipnya si abang pintarkan dulu baru solehkan, si ibu solehkan dulu baru pintarkan, membangunkan anak beda nggak kira-kira ini? Beda. Kalau si abang bangunkan anak, dia bangunin anaknya. Bangun, PR. Nanti kamu nggak ngerjain PR, nanti masa depan susah nih. Gitu. Karena prinsipnya apa? Pinterkan dulu. Tapi kalau si ibu membangunkan anak seperti yang diinginkan Rasulullah SAW, seperti saya berhusnuzon kepada ibu, seperti ibu-ibu membangunkan anaknya. Bagaimana cara membangunkan anak-anak secara Islam itu? Membangunkan anak secara Islam seperti apa? Berarti kan kalau diam berarti sudah oke lah, gitu ya bunda ya. Oke. Sudah khatam lah ya Irwan mah, gitu ya, gitu. Yang pertama bun, suasana itu bunda ya, jangan pernah ngebangunin anak jarak jauh. Cukuplah Telkomsel XL yang jarak jauh. Jangan bangunin anak dari dapur, gitu ya bun ya, karena struktur pendengarannya nggak siap untuk hal semacam itu, gitu ya bunda ya. Kita mau bahas bangunin anak apa gimana nih? Nggak usah lah bun ya, sudah khatam lah insya Allah ya, khatam. Datang ke anak, terutama bagi anak yang 0 sampai 12 tahun, datang deket-deket, kemudian ke telinganya berta'awuz, gitu bun ya. Kemudian ada skin to skin, ya, skin to skin, pegang, gitu bunda ya, gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berdoa. Auzubillahnya jangan kencang-kencang. Kalau ibu kencang-kencang itu namanya ruqyah. Gitu. Oke. Yang kedua bun, prinsip pengasuhan itu apa aja? Contoh itu tadi bun ya. Ini perlu dicek nih sama suami, karena itu pangkal persoalan ngasuh anak. Solehkan dulu apa pintarkan dulu? Anak itu amanah Allah, itu bunda ya. Amanah Allah apa saja? Tanya sama suami. 5 sama nggak kita amanah Allah? 1, amanah spiritual, amanah intelektual anak, amanah emosional anak, amanah sosial anak, amanah fisiknya anak. Jadi kalau sama amanah dengan suami dan istri, gak boleh lagi ada suami yang mengatakan, dek aku nyari uang saja. Berarti nggak boleh itu bun. Kalau prinsipnya, kalau itu berarti prinsip berbeda. Kalau prinsip berbeda, pasti polanya akan berbeda. Yang terakhir, jalankan roadmap pengasuhan. Ini roadmap pengasuhan bun. Mendidik anak laki-laki, anak perempuan berbeda? Berbeda. Nah ayo kita cek suami istri. Ngasuh anak laki-laki itu ujungnya adalah qawwam, ya. Jadi ujungnya nanti di anak kita lepas dari umur 15-23 tahun, yang paling penting anak laki-laki itu harus di dalam dirinya itu ada kelaki-lakian. Jadi targetnya bukan dia jadi insinyur, bukan jadi apa bun. Boleh jadi insinyur, jadi apa boleh, tapi pastikan anak laki-laki ayah dan bunda di dalam dirinya itu dia jadi seorang insinyur yang laki-laki, gitu loh bunda. Insinyur yang sederhana, insinyur yang tawadu, insinyur yang kalau ada persoalan dia hadapi, bukan dia lari, gitu loh bunda. Itu target ngasuh anak laki-laki. Nah target ngasuh anak perempuan seperti yang disebut dari Rasulullah SAW, anak perempuan ini diasuh, targetnya adalah pastikan ibu punya anak perempuan sudah mengenalkan kepribadian, tingkah laku, kepribadian perempuan dunia dan akhirat 4 ini. Kalau punya anak perempuan, ya bunda ya. Karena mendidik anak perempuan dalam Tarbiyatun Nisa itu seperti yang ibu bunda bicarakan dalam majelis taklim setiap hari. Punya anak perempuan, pekerjaan kita cuma 4, ya. Kenalkan kepribadian, kehebatan, keterampilan bunda. 1 bunda Maryam binti Imran, karena kelak kemudian hari dia akan menjadi seorang ibu. Kenalkan kehebatan, keterampilan, kepribadian bunda Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, karena dia nanti akan menjadi seorang istri. Kenalkan kepribadian, keterampilan bunda Fatimah binti Muhammad SAW, karena dia akan menjadi seorang anak. Kenalkan keterampilan, kehebatan, kepribadian bunda Aisyah istrinya Fir'aun, karena nanti dia akan menjadi seorang duat yang baik. 4 ini bun. Jadi bagaimana ayah Irwan berhasil mendidik anak perempuan? Bolehkah anak perempuan nanti anak saya itu jadi dokter terkenal, menjadi seorang pengusaha terkenal? Boleh anak perempuan kita. Tapi ketika dia menjadi seorang dokter yang terkenal, menjadi seorang pengusaha yang terkenal, dia pastikan anak perempuan ibu tidak menzolimi suami. Kenapa? Karena kita sudah mengenalkan bunda Khadijah binti Khuwailid.
Nah, ayo cek kita di rumah, anak perempuan kita sudah kenalin belum nih yang Rasulullah SAW sampaikan itu. Yang terakhir adalah sabar dan syukur. Nah, ada 4 hal bun yang harus kita lakukan. Tadi kita persiapkan 4 hal supaya anak kita tidak menyimpang. Kemudian berikutnya adalah melakukan 4 hal. Secara cepatnya kembalilah kepada fitrah, perbaiki komunikasi, pahami tahap perkembangan anak, gitu bunda ya, dan kemudian luangkan waktu, jangan waktu luang. Ini contoh bunda ya, kembali kepada fitrah. Ibu itu fitrahnya adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung, gitu bunda ya. Bagi ibu-ibu yang terlalu sibuk dengan online, bisnis online, ayo cek, jangan-jangan ibu sudah jadi tulang rusuk nih, jadi tulang punggung, tulang rusuknya hilang, gitu bunda ya, gitu ya. Kemudian cek juga suami itu fitrahnya adalah tulang punggung, ya bunda ya, bukan tulang rusuk. Kemudian perbaiki komunikasi. Nah, komunikasi itu cuman 2 ini bun. Latihlah kalau ibu mendengarkan anak, dengarkanlah anak dengan empati agar dia mau berbicara kepada ibu, kepada ayah. Kalau kita mendengarkan anak tidak dengan empati, nanti dia frustasi, dia akan bicara kepada orang lain. Nah, mulailah terjadi penyimpangan itu. Bagaimana cara mendengar dengan empati dengan anak-anak? Gimana bun? Kalau kita ngomong, kalau kita mendengarkan anak, dengarkanlah dengan empati agar anak kita berbicara tidak kepada orang lain, tapi kepada kita. Gimana cara mendengarkan empati itu? Kuncinya 5-1-10-2. 5 anak bicara, 1 ibu memberikan respon. 10 anak bicara, 2 ibu memberikan respon. Contoh, kalau anak ibu datang gini, bun, aku udah capek banget hidup, gitu ya. Bunda jangan langsung bilang, ya Allah nak, kok sama? Gitu, jangan usah, gitu ya, nggak usah, gitu bunda ya. Dengar aja, jangan banyak kata-kata. Paling ibu bilang, ya Allah nak, kemudian dia bilang gitu, pengen udah mau bunuh diri aja, mau ya ngajak-ngajak, gitu bunda ya. Nggak usah bun, dengerin aja. Kalau lagi pegang handphone, taruh handphonenya, lihat ke anak kita. Sampai 5 kali dia berbicara, baru ibu sampaikan gitu. Bunda ngerasa berat, apa yang kamu rasakan? Sama nak, bunda yang rasakan juga. Kira-kira apa yang kamu lakukan nak? Gitu. Nah, kalau kita itu namanya empati, merasakan apa yang dia rasakan. Percayalah bunda, kalau kita dengerin anak dengan empati, dia nggak akan pernah bicara kepada orang lain. Gitu bunda ya. Gitu ya, dengan empati. Kalau berbicara itu harus dengan respect. Jadi dengan pulang di ibu menjadi salim, anak lagi nongkrong di sofa, kalau ibu mau berbicara harus dengan respect. Jangan tiba-tiba gitu anak bicara, bang, kata anaknya, pulang menjadi salim, ceramah nih, katanya gitu. Kata bang, apa gitu. Mari kita mulai dengan istighfar bang 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah gitu misalnya gitu. Kata anaknya, ma bisa nggak lewat WA aja, lewat WA bisa nggak? Karena panjang banget pasti ini gitu ya. Yaitu namanya tidak respect. Kalau kita bicara nggak respect kepada anak, dia nggak mau mendengar apa yang ibu sampaikan. Respect itu kalau pulang nih ibu dari majelis taklim, terus kemudian anak-anak lagi apa, dia pegang handphone itu apa? Abang, ya Allah, abang bahagia banget ya bang. Alhamdulillah mah, gitu. Berbeda nasib kita mah, gitu misalnya gitu. Gitu. Nah, terus kata mamanya, mama itu masya Allah tadi di taklim ya Allah gitu ya. Pengen mama diskusi sama kamu. Kamu udah siap belum kalau diskusi sama mama? Itu namanya respect. Kalau dia bilang, kasih kesempatan mah, aku mengurus asuransi dulu kalau dengar mama ini gitu ya. Boleh nggak aku siap dulu mah, aku makan dulu, minum dulu karena ini pasti 2 jam nih mah ya, gitu ya. Nah, itu namanya respect. Ini kunci nih bun, ya. Sama dengan suami, kalau ibu mendengarkan suami tidak ada empatinya, nanti dia nggak akan pernah bicara sama ibu, dia akan bicara kepada orang lain. Oh kok betul? Oh iya, oke. Iya betul bun, betul. Maaf ya bun ya, yang jaga warteg, maaf nih bun, jaga warteg itu jauh suami kadang-kadang curhat sama jaga warteg. Kenapa? Karena dia dengerin gitu loh bun ya. Dengerin. Suami datang nih masuk ke warteg, kata ibu penjaga warteg, kusut banget wajah gitu. Bapak minum apa nih? 6 nih jenisnya, teh manis, manis banget, setengah manis, atau yang pakai es atau apa. Sementara di rumah gitu Bapak Ibu ya, suaminya datang ditanyain minum kagak, karena udah pilihan cuman atu, bang teh manis noh.
nggak ada mus tengah manis pakai es, nggak ada. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Makanya kami lebih senang ke warteg daripada ke rumah, gitu loh Bunda ya, gitu ya. Baik. Wah, iya, iya Bun, iya, Masya Allah. Nah yang ketiga, pahami tahap perkembangan. Ini penting nih Bun ya, penting ya Bun. Mohon Bunda, dengerin saya dulu yang satu ini penting sekali. Makin kecil umur anak kita, makin serius ngurusnya. Itu prinsip dalam Islam. Jadi kalau umur anak ibu semakin kecil umurnya, semakin serius ngurusnya, karena amanah Allah. Semakin kecil umur anak, semakin besar amanah Allah. Nah gitu Bun ya. Jangan logikanya terbalik. Semakin besar anak, semakin serius ngurusnya. Itu terbalik. Jadi kalau ibu mau serius ngurus anak, itu ngurus di umur 0-15 tahun. Kalau di umur 0-15 tahun, kapan waktu terbaik anak kita? Ada di umur 0-7 tahun. Kalau waktu yang paling baik sepanjang hidup anak kita, kapan? Itu di umur 0-2 tahun. Jadi jangan logika terbalik nih Bun. Logika sunnah nyunnahnya ngasuh anak itu, semakin kecil umur anak semakin serius, gitu Bunda ya. Jadi jangan semakin besar ngurus anak, karena semakin besar potensi tumbuh kembang yang Allah berikan semakin sedikit. 0-15 tahun itu 85% lebih Bun, gitu ya Bunda ya. Bayangkan di anak 0-7 tahun itu, pendengaran itu bisa menyimpan sekian tahun ke depan, gitu ya. Satu. Yang kedua, patuhi desain Allah terlebih dahulu sebelum kita ngurus anak. Cara-cara ngurus anak. Nah, cari Bun 0-7 tahun desain Allah seperti yang di An-Nahl 78, gitu ya Bun ya. Ngurus anak 7-15 tahun agar dia nggak menyimpang. Desain Allah seperti apa? Ada di Asy-Syaffat 102 itu. Itu desainnya Allah. Kemudian pahami parenting partnership ini kita berdua, dan pahami kenali anak. Saya ambil contoh nih Bun, ke saya Bun. Saya beberapa waktu yang lalu itu pesan lewat online tongsis Bun. Tongsis itu yang Bun, yang untuk moto-moto gitu ya Bun ya, kayak orang sakit jiwa gitu Bun, moto-moto sendiri gitu ya Bun ya, gitu. Di depan Masjid Bani Umar nih, mau majlis taklim nih, gitu ya, gitu. Lu pakai jilbab apa, gitu, hitam apa hitam beneran atau apa, gitu, maksudnya gitu lah Bun. Itu saya beli Bun, saya pesan, harganya dalam tanda petik bukan ini Bun ya, hanya 35.000, harga itu 35.000. Saya sampai di rumah, saya bongkar, unboxing itu saya bongkar, keluarlah tongsis itu. Kemudian yang menampar saya itu adalah di dalam box itu keluar juga lah buku kecil, buku saku, gitu ya Bun ya. Buku saku itu, paket book itu, halamannya 15 halaman, isinya apa? Bagaimana cara menggunakan tongsis, pasang handphone yang baik seperti apa, itu. Harga 35.000, ada manual booknya. Kenapa saya nangis pas unboxing itu adalah saya punya anak nggak ada buku manualnya. Saya punya anak yang nanti akan saya ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak ada manualnya. Bayangkan itu Bunda. Begitu pengkhianatnya saya terhadap amanah Allah. Begitu hebatnya saya. Dalam keadaan begini masih tenang-tenang aja, masih sempat aja, gitu. Ini umur sudah mulai lanjut nih Bun. Sementara di rumah nggak dijumpai ada satu manual Bun. Cara ngasuh anak, membangunkan anakmu secara Islam itu seperti apa? Marah kepada anak seperti apa, memuji anak seperti apa. Bayangkan tongsis 35.000. Dan kemarin itu Bun, sampai pasangan saya bilang, udahlah Bang, nggak usah nangis dengan tongsis ini. Saya bilang bukan tongsisnya saya nangis, gitu loh Bunda, gitu ya. Tapi bukunya ini, kamu bagaimana saya menjawab semua pertanyaan Allah? Di umur 0-2 tahun saya nggak ngerti apa yang terjadi di anak. Kenapa? Karena saya nggak tahu ada bukunya. Buku itu murah Bun, murah itu Bun. Bunda makan, bunda-bunda teman-teman majlis taklim ini kalau makan kan di luar sekali makan kan berapa ratus ribu, tapi buku itu hanya sekitar berapa, 80.000, 85.000 gitu. Maksudnya saya lagi jualan. Buku terbaru saya itu tentang bagaimana cara memahami anak 0-11 tahun gitu. Ini mohon izin bukan marketing tapi jualan sebenarnya gitu ya. Gitu ya Bunda ya, gitu ya Bun. Nah ini contoh nih Bun ya, contoh yang tadi itu saya sebut desain Allah itu 0-7 tahun, 0-9 tahun itu pekerjaan kita cuman ini Bun ya, ngarahin, membiasakan keteladanan 10-15 tahun seperti ini. Kemudian keempat yang terakhir adalah luangkan waktu. Dalam ngasuh anak itu jangan pernah memberikan waktu luang, tapi luangkan waktu. Jadi jangan kasih waktu sisa, tapi memang sengaja benar gitu ya Bunda ya. Baik, ini contoh gitu ya Bunda.
Nah yang terakhir adalah semua butuh pengorbanan, perjuangan karena Allah. Bunda, nggak gampang ngurus anak, ngurus rumah tangga itu karena butuh pengorbanan. Cinta bahagia harus diperjuangkan, setuju Bunda? Cinta bahagia butuh pengorbanan. Kenapa Bunda? Ya Allah, dapat suami begini banget, apa ya Allah gitu. Itu karena ingatlah, karena Bunda, Allah menyebutkan salah satu idolanya Bunda itu adalah Bunda Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ditanya kepada Aisyah, kenapa engkau nggak minta cerai dengan Fir'aun? Suaminya Fir'aun loh Bun. Ibunda kan suaminya bukan Fir'aun, tapi apa-apa udah cerai aja, udah apa gitu. Ini suaminya Fir'aun gitu Bunda ya. Kenapa dia nggak minta berpisah? Karena banyak hal ya Bun ya. Salah satu adalah kalau kita sekarang ini kenapa nggak berpisah? Kenapa kamu kuat betul dengan suamimu yang seperti ini? Jawabannya kalau kita ngelihat ke Aisyah binti Muzahim itu adalah, kalau jawaban kita seperti gini Bun, kata si ibu menjawab gitu, ya Allah, sholatku juga banyak riaknya, aku jangan-jangan gak bisa masuk surga lewat sholat. Ya Allah, infak juga, ya Allah, infak juga. Kalau orang masukin ke kotak infak tadi itu gak ada bunyinya, kita bunyi gitu ya Bun ya, gitu ya, gitu ya. Ya Allah, zakat juga enggak, apa juga enggak gitu ya Bun ya. Aurat juga enggak terjaga gitu ya. Kalau majelis taklim auratnya rapi banget, sama tukang sayur ketemu tukang sayur auratnya dibuka gitu Bun ya, gitu ya. Kata Aisyah adalah, jangan-jangan aku masuk surga bukan karena persoalan sholat dan lain-lain, tapi aku masuk surga karena kesabaran, pengorbanan aku, rela aku, redho aku untuk menerima laki-laki yang semacam ini. Setiap aku melihat wajahnya, aku istighfar. Setiap melihat dia tidur, aku ingat sama Allah gitu Bun ya. Kan gitu ya Bun ya. Bagusnya kalau kita punya suami, kita ngelihat wajahnya kita ingat Allah gitu ya Bun ya. Jangan pas ngelihat wajahnya kita ingat setan gitu loh Bun. Gitu ya. Gitu ya. Pas lihat wajahnya, pas lihat dia tidur kita bangun, ya Allah. Bangun tahajud nggak mau, ya Allah. Pas lihat sepak bola dia bangun tahajud enggak gitu. Nah, jadi gitu ya Bun. Bunda kalau ngelihat wajah suami, ngelihat ingat Allah apa ingat setan? Ingat pengurus masjid lah Bun ya, gitu ya. Baik Bun, itu mungkin Bun. Lagi-lagi saya bukan ustadz Bunda ya, ini hanya sebagai sharing saja. Kalau ada apa-apa nanti ke Instagram saya atau ke WA. Di akhirnya saya menyebutkan adalah bagaimana supaya anak tidak menyimpang. Yang pertama adalah jagalah mata air lebih dahulu. Menyimpang anak itu karena menyimpang orang tua. Bersih di hulu, bersih di hilir insya Allah. Jernih di hulu akan jernih di hilir. Nah bagaimana caranya? Ada 4 tadi Bun yang harus kita bereskan, yang kita persiapkan. Hubungan dengan Allah, bereskan pernikahan, bereskan persoalan ngasuh dengan anak-anak, cari keberkahannya. Yang terakhir adalah sabar dan syukur, gitu ya Bun ya. Sabar dengan apa yang sudah kita dapatkan, bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan dan apa yang Allah akan berikan kelak di depan masa depan kita. Nah yang kemudian apa yang harus kita lakukan tadi Bun? Beresi, ayo Bun beli buku tahap perkembangan. Segera ya Bun. Ini kan jumlahnya ada 300 nih. Nah, pesannya nanti ke Bu Mutia 300 gitu Bun ya. Iya Bun ya. Kata ibu-ibu bilang, ini penceramah matre banget, jualan aja kerjaan gitu ya. Baik. Itu mungkin Bunda ya. Terakhir adalah tidak ada kata terlambat di dalam pengasuhan. Kemudian do the best, let Allah finish it. Urusan kita membereskan pernikahan pengasuhan hanya di ikhtiar. Jangan pernah tanya soal hasil, karena hasil itu urusannya Allah. Ya Allah, berisilah urusan pernikahanku dengan suami, ikhtiar saja, ikhtiar saja. Cari ilmu, tunjam kepada Allah, sujud yang banyak, menangis yang banyak, tilawah yang banyak. Kalau kemarin ibu baca setengah halaman setiap hari, sekarang 2 halaman, paksain dan lain-lain. Hasilnya Allah apakah akan berubah suami? Itu urusannya Allah, bukan urusan ibu. Bersoal dengan anak, urusannya bukan, yang pertama ikhtiar saja. Cari ilmu yang banyak Bunda, kemudian tahajud, baca, tilawah, sedekah yang banyak, infak yang banyak dan lain-lain. Jangan tanya lagi, Bang, nanti anak kita menjadi soleh dan solehah. Itu bukan urusannya manusia, tapi ini tergantung kepada Allah. Bunda ya, siap-siaplah sabar dan syukur. Ada orang yang sudah habis-habisan ngurus anaknya, tapi Allah nggak izinkan hidayah masuk. Masih ingat Nabi Nuh? Nabi Nuh masih ingat? Gitu Bunda ya. Tapi ada juga orang yang sudah habis-habisan gitu, Allah kasih hadiah juga di dunia ini. Tiba-tiba anaknya yang kemarinnya begajulnya luar biasa, ibu bapaknya tahajud, hijrah luar biasa. Butuh waktu cuma 1 bulan, tiba-tiba anaknya bilang, Ma, boleh nggak aku beliin baju koko Ma? Lah, kenapa kamu?
aku pengen sholat subuh mah tenang gitu. Hadiah yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.